Pemirsa, pengaplikasian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan di DKI Jakarta. Pada hari pertama pengaplikasian kebijakan ini, sejumlah pengemudi ojek berbasis daring masih terlihat memenuhi pangkalan di stasiun Tanah Abang. Dan berikut laporan Bayu Pradana serta Gilang Ramadan. Pemirsa, pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini sudah mulai dilakukan, terutama di DKI Jakarta pada hari ini. Dan tentunya dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar ini juga mempengaruhi sejumlah pelayanan, terutama pelayanan transportasi berbasis daring, diantaranya yaitu ojek online yang memang ini biasa menjadi andalan warga Jakarta untuk bertransportasi atau berkomuter dari satu titik ke titik lainnya. Dan juga saya sudah berada di salah satu titik yang biasanya ini menjadi titik pusat ojek online, diantaranya yaitu di stasiun Tanah Abang, di mana sampai saat ini pun masih banyak sekali pengemudi ojek online yang masih menunggu mereka mendapatkan orderan di sini. Namun memang ini terlihat sepi sekali dan banyak sekali pengemudi yang hanya bisa menunggu. Dan saya sudah bersama dengan salah satu pengemudi yang sudah bersama saya. Selamat pagi, Mas. Jaka Kurniawan. Dengan Pak Jaka. Pak Jaka, apa kabar? Ya. Apa kabar? Baik-baik saja. Cuman gak baik kantongnya. Pak, bisa dijelaskan sampai saat ini PSBB sudah diberlakukan, masih menunggu di sekitar stasiun Tanah Abang. Sebenarnya apa yang dilakukan? Apakah masih bisa dari aplikasi untuk mencari penumpang atau seperti apa? Pak, begini sekarang Pak. Ini orderan sangat sulit. Untuk nyari makan tiap hari susah. Apalagi diberlakukan seperti ini Pak. Saya minta kepada Pak Anies, Pak Gubernur DKI Jakarta, kami cintai. Tolong Pak, lihat kami orang kecil. Gitu. Kami nggak minta apa-apa Pak. Kami hanya ingin makan, nggak lebih nggak kurang Pak. Kami ingin makan Pak, nggak lebih nggak kurang. Kami semua orang susah Pak. Kami orang susah. Jangan seperti ini Pak. Nggak ada kompensasi dari pemerintah, nggak ada. Dari pusat nggak ada. Dari DKI nggak ada. Tiba-tiba seperti ini. Bapak mau seperti apa kami? Nggak. Kami mau jadi nama Pak. Kami orang susah. Kami nggak minta apa-apa Pak. Dari DKI nggak minta apa-apa. Tolong Pak, pengertiannya Pak. Mas Jaka, apakah juga terkait PSBB ini dari pusat ojek online juga sudah ada sosialisasi kepada pengemudi atau seperti apa? Ada tadi pagi Pak, SMS dong Pak. Messenger dari kantor Gojek itu pagi-pagi dadakan itu Pak. Ini termasuk mendadak bagi para pengemudi juga berarti ya? Iya Pak, dadakan juga Pak. Kan saya pas buka kaget tuh. Ada gini, ada dari apa tuh? Dari anjuran dari kantor Gojek atas perintah Gubernur DKI Jakarta bahwa akan diberlakukan seperti ini, bahwa ojol itu nggak boleh bawa penumpang, hanya boleh bawa gosen, gosop, gomat, goput, nggak lebih nggak kurang. Ini berarti pengemudi online juga dibatasi untuk hanya memberikan layanan kurir atau pengantaran makanan saja. Apakah untuk kedua pelayanan ini pun masih terlampau susah ataukah semakin meningkat dengan adanya pembatasan sosial ini? Susah banget Pak, kantor pada tutup semua Pak. Apalagi kantor sekarang kan nggak optimal Pak. Kita nyari gosen gimana? Goput aja di pinggir jalan diusir-usirin Pak. Kita nyari goput di McD, pinggir jalan. Diusir-usirin Pak. Gimana cari McD mau goput Pak? Gitu bingung makanya. Suruh goput diusir-usirin. Nyuruh orang nggak boleh. Gimana di kita? Nyuruh goret nggak boleh. Ngambil goput di pinggir jalan diusir-usirin. Kami makan apa? Sehari-hari ini menarik ojek dan juga pastinya selain ojek online juga ada ojek pangkalan. Bagaimana dari sisi pengemudi ojek online melihat apakah ojek pangkalan juga masih ada yang beroperasi? Masih cuman mungkin mereka tahu nggak gitu mengenai aturan seperti ini Pak. Cuman saya lihat mereka orang masih bawa penumpang. Kalau kita orang udah ikut aturan pemerintah, yang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Cuman tolong Pak gitu, jangan pilih kasih lah. Kalau memang nggak semuanya gitu. Bang Jaka, ini pada hari ini juga ini adalah hari pertama diberlakukan PSBB dan juga masih ada sejumlah mungkin masyarakat meskipun tidak banyak yang masih naik kereta dengan dibatasinya penumpang. Apakah sampai hari ini pagi ini masih ada penumpang yang turun di stasiun Tanah Abang ini atau seperti apa? Masih ada Pak, cuma mereka bingung karena order itu nggak bisa masuk Pak. Order goret nggak bisa kata dia gitu. Dia bingung. Ini artinya juga ojek online berarti menjadi salah satu kebutuhan penumpang. Apakah mereka juga ada upaya untuk mungkin tidak menggunakan aplikasi atau seperti apa dari mereka? Mereka mencoba, cuman akhirnya ujung-ujungnya mereka naik yang lain Pak, naik taksi, naik bajai gitu akhirnya. Itu udah mencoba, Pak saya nggak bisa ngorder gitu. Kenapa ya? Berarti aplikator untuk goret itu matiin Pak di kantor gitu.
Baik, tentunya kita harapkan bahwa nantinya akan ada jalan keluar baik dari sisi semua pihak, dan tentunya kita harapkan juga tentunya pandemik ini segera berakhir agar semua bisa kembali normal. Terima kasih Bang Jaka atas waktunya. Terima kasih. Dan seperti itulah komentar dari salah satu pengemudi ojek online yang memang juga ternyata mereka sangat merasa kesusahan untuk mencari nafkah, di mana di sehari-hari mereka juga melakukan kegiatan ini untuk menjadi sumber pencarian makan mereka, dan tentunya untuk sampai saat ini pun terlihat sepi sekali, di mana tidak ada pejalan kaki yang biasanya di titik ini sangat ramai, dan hingga saat ini pun para ojek online ini hanya diperbolehkan untuk melakukan 2 layanan, diantaranya yaitu layanan kurir atau pengantaran barang dan juga pelayanan pemesanan makanan jarak jauh. Dan tentunya pemirsa juga ini menjadi pertanyaan mereka, di mana sosialisasi dari kantor ini juga dilakukan sangat mendadak, di mana baru mereka dapatkan sosialisasi pada pagi tadi. Dan tentunya kita harapkan bahwa nantinya pandemik ini akan segera usai, sehingga nantinya akan berjalan kembali seperti semula semua aspek kehidupan yang ada terutama di Jakarta. Dan tentunya juga ini menjadi evaluasi kembali apakah akan ada jalan keluar yang akan didapatkan oleh para pengemudi ojek online ini, dan juga bagi keamanan seluruh masyarakat. Dan tentunya kami tidak bosan-bosan menghimbau kepada Anda pemirsa untuk terus menjaga kebersihan dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga, serta menghindari aktivitas di luar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Gilang Ramadan, Anyus melaporkan.